Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak ingin hutang kita minggat, hutang kita hilang selama-lamanya? Ini merupakan salah satu ijazah langsung dari Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pondok pesantren Langitan Tuban. Sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia di kalangan pesantren bahwa beliau merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan di negara ini. Beliau sebagai putra dari Kiai Haji Rafi'i Zahid dan Nyai Hadijah mampu membangun pesantren Langitan semakin besar dan berhasil, dan mencetak kader-kader ulama handal. Di mata para santrinya, Mbah Fakih itu akrab sekali sebagai sosok alim warok, sehingga intuisi batinnya itu kuat. Amalan ini sangat cocok para sahabat sekalian, karena kedekatan Mbah Yai Fakih langsung dengan para santrinya, berinteraksi langsung, sehingga ketika ditinggalkan, para santrinya memiliki kesan yang sangat mendalam. Subhanallah, salah satu kesan yang sangat membekas yang merupakan amalan yang bisa kita lakukan para sahabat, yaitu kepada Kiai Haji Rifki Agus Maksum, pengasuh pondok pesantren Al-Falahiyah Melangi, Yogyakarta. Kiai Rifki ini salah satu santrinya Mbah Yai Fakih, dan pernah bercerita ketika beliau itu sowan kepada gurunya saat ada masalah besar, usahanya ternak itu bangkrut, ternak bebek, dan terlilit hutang di bank, sehingga Gus Rifki sowan di Mbah Fakih dan mendapatkan ijazah 2 sholawat. Apakah sahabat sudah tahu sholawat yang diijazahkan Gus Rifki? Sholawat yang diijazahkan Mbah Yai Fakih kepada Gus Rifki, sholawatnya singkat tapi khasiatnya luar biasa. Pertama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kedua, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. 2 sholawat ini diberikan Mbah Fakih kepada Gus Rifki dan menyuruh Gus Rifki untuk membaca 2 sholawat tersebut setiap malam pada saat Gus Rifki benar-benar ada masalah besar. Masya Allah, baru 30 hari ternyata waktu itu tahun 2005 Gus Rifki sudah mendapatkan uang 200 juta sehingga utangnya lunas dan selesai. Tidak disangka uang itu datang. Pada saat itu Mbah Fakih mengatakan kepada Gus Rifki bahwa ketika melakukan sholawat secara istiqomah, pasti Gus Rifki akan bisa naik haji. Ternyata Masya Allah, subhanallah, Gus Rifki diizinkan oleh Allah melalui dawuhnya Mbah Fakih, kenyataan pada tahun 2007 setelah 2005 bangkrut, ternyata Gus Rifki naik haji.
sehingga bagi Gus Rifki Mbah Fakih itu makrifat. Masya Allah. Sehingga para sahabat sekalian, 2 sholawat ini marilah kita jaga, marilah kita amalkan setiap malam. Jangan berkecil hati, jangan mudah menyerah, jangan sampai kita putus asa dengan berbagai masalah besar, terutama hutang. Kita usaha ikhtiar, kemudian kita berdoa, dan tambahkan 2 amalan ini langsung dari Mbah Fakih, dan sudah ada yang membuktikannya sendiri, yaitu Gus Rifki. Masya Allah. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga minimal kita selalu bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap hari, minimal 1 kali saja. Semoga kita diistiqomahkan untuk membaca sholawat setiap hari. Itulah amalan yang diberikan Kiai Fakih kepada Gus Rifki, 2 sholawat yang ampuh, yang dahsyat khasiatnya. Semoga kita juga bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak ingin hutang kita minggat, hutang kita hilang selama-lamanya? Ini merupakan salah satu ijazah langsung dari Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pondok pesantren Langitan Tuban. Sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia di kalangan pesantren bahwa beliau merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan di negara ini. Beliau sebagai putra dari Kiai Haji Rafi'i Zahid dan Nyai Hadijah mampu mengembangkan, membangun pesantren Langitan semakin besar dan berhasil, dan mencetak kader-kader ulama handal. Di mata para santrinya, Mbah Fakih itu akrab sekali sebagai sosok alim warok, sehingga intuisi batinnya itu kuat. Amalan ini sangat cocok para sahabat sekalian, karena kedekatan Mbah Yai Fakih langsung dengan para santrinya, berinteraksi langsung, sehingga ketika ditinggalkan, para santrinya memiliki kesan yang sangat mendalam. Subhanallah, salah satu kesan yang sangat membekas, yang merupakan amalan yang bisa kita lakukan para sahabat, yaitu kepada Kiai Haji Rifki Agus Maksum, pengasuh pondok pesantren Al-Falahiyah Melangi, Yogyakarta. Kiai Rifki ini salah satu santrinya Mbah Yai Fakih, dan pernah bercerita ketika beliau itu sowan kepada gurunya saat ada masalah besar, usahanya ternak itu bangkrut, ternak bebek, dan terlilit hutang di bank, sehingga Gus Rifki sowan di Mbah Fakih dan mendapatkan ijazah 2 sholawat. Apakah sahabat sudah tahu sholawat yang diijazahkan Gus Rifki?
sholawat yang diijazahkan Mbah Yai Fakih kepada Gus Rifki. Sholawatnya singkat tapi khasiatnya luar biasa. Pertama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kedua, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Dua sholawat ini diberikan Mbah Fakih kepada Gus Rifki dan menyuruh Gus Rifki untuk membaca dua sholawat tersebut setiap malam pada saat Gus Rifki benar-benar ada masalah besar. Masya Allah, baru 30 hari ternyata waktu itu tahun 2005 Gus Rifki sudah mendapatkan uang 200 juta sehingga utangnya lunas dan selesai. Tidak disangka uang itu datang. Pada saat itu Mbah Fakih mengatakan kepada Gus Rifki bahwa ketika melakukan sholawat secara istiqomah, pasti Gus Rifki akan bisa naik haji. Ternyata Masya Allah, subhanallah, Gus Rifki diizinkan oleh Allah melalui dawuhnya Mbah Fakih. Kenyataan pada tahun 2007 setelah 2005 bangkrut, ternyata Gus Rifki naik haji, sehingga bagi Gus Rifki Mbah Fakih itu makrifat. Masya Allah. Sehingga para sahabat sekalian, dua sholawat ini marilah kita jaga, marilah kita amalkan setiap malam. Jangan berkecil hati, jangan mudah menyerah, jangan sampai kita putus asa dengan berbagai masalah besar, terutama hutang. Kita usaha ikhtiar, kemudian kita berdoa, dan tambahkan dua amalan ini langsung dari Mbah Fakih, dan sudah ada yang membuktikannya sendiri, yaitu Gus Rifki. Masya Allah. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga minimal kita selalu bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap hari minimal 1 kali saja. Semoga kita diistiqomahkan untuk membaca sholawat setiap hari. Itulah amalan yang diberikan Kiai Fakih kepada Gus Rifki, dua sholawat yang ampuh, yang dahsyat khasiatnya. Semoga kita juga bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak ingin hutang kita minggat, hutang kita hilang selama-lamanya? Ini merupakan salah satu ijazah langsung dari Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pondok pesantren Langitan Tuban. Sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia di kalangan pesantren bahwa beliau merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan di negara ini. Beliau sebagai putra dari Kiai Haji Rafi'i Zahid dan Nyai Khadijah mampu mengembangkan, membangun pesantren Langitan semakin besar dan berhasil, dan mencetak kader-kader ulama handal
mata para santrinya, Mbah Fakih itu akrab sekali sebagai sosok alim warok, sehingga intuisi batinnya itu kuat. Amalan ini sangat cocok para sahabat sekalian, karena kedekatan Mbah Yai Fakih langsung dengan para santrinya, berinteraksi langsung, sehingga ketika ditinggalkan, para santrinya memiliki kesan yang sangat mendalam. Subhanallah, salah satu kesan yang sangat membekas yang merupakan amalan yang bisa kita lakukan para sahabat, yaitu kepada Kiai Haji Rifki Agus Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falahiyah Melangi, Yogyakarta. Kiai Rifki ini salah satu santrinya Mbah Yai Fakih, dan pernah bercerita ketika beliau itu sowan kepada gurunya saat ada masalah besar, usahanya ternak itu bangkrut, ternak bebek, dan terlilit hutang di bank, sehingga Gus Rifki sowan di Mbah Fakih dan mendapatkan ijazah 2 sholawat. Apakah sahabat sudah tahu sholawat yang diijazahkan Gus Rifki? Sholawat yang diijazahkan Mbah Yai Fakih kepada Gus Rifki, sholawatnya singkat tapi khasiatnya luar biasa. Pertama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kedua, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. 2 sholawat ini diberikan Mbah Fakih kepada Gus Rifki dan menyuruh Gus Rifki untuk membaca 2 sholawat tersebut setiap malam pada saat Gus Rifki benar-benar ada masalah besar. Masya Allah, baru 30 hari ternyata waktu itu tahun 2005 Gus Rifki sudah mendapatkan uang 200 juta sehingga utangnya lunas dan selesai. Tidak disangka uang itu datang. Pada saat itu Mbah Fakih mengatakan kepada Gus Rifki bahwa ketika melakukan sholawat secara istiqomah, pasti Gus Rifki akan bisa naik haji. Ternyata Masya Allah, subhanallah, Gus Rifki diizinkan oleh Allah melalui dawuhnya Mbah Fakih. Kenyataan pada tahun 2007 setelah 2005 bangkrut, ternyata Gus Rifki naik haji, sehingga bagi Gus Rifki Mbah Fakih itu makrifat. Masya Allah. Sehingga para sahabat sekalian, 2 sholawat ini marilah kita jaga, marilah kita amalkan setiap malam. Jangan berkecil hati, jangan mudah menyerah, jangan sampai kita putus asa dengan berbagai masalah besar, terutama hutang. Kita usaha ikhtiar, kemudian kita berdoa, dan tambahkan 2 amalan ini langsung dari Mbah Fakih, dan sudah ada yang membuktikannya sendiri, yaitu Gus Rifki. Masya Allah. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga minimal kita selalu bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap hari, minimal 1 kali saja. Semoga kita diistiqomahkan untuk membaca sholawat setiap hari. Itulah amalan yang diberikan Kiai Fakih kepada Gus Rifki, 2 sholawat yang ampuh
yang dahsyat khasiatnya. Semoga kita juga bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.